Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan podcast Yayasan Puli Aceh. Sore ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, Mbak Kristi Purwandari. Selamat sore, Mbak. Sore. Apa kabar, Mbak? Dian? Baik. Ya, Semoga Mbak Dian juga baik. Ya, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, Mbak Kristi ini adalah seorang psikolog senior. Beliau dosen di Fakultas Psikologi UI, juga sekaligus pendiri dari Yayasan Puli. Nah, teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas tentang fenomena pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Oke, Mbak Kristi, bicara soal kekerasan dalam rumah tangga ini kan memang sudah merupakan isu global ya, Mbak ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Menurut Mbak, kenapa ya KDRT itu bisa terjadi dan pada umumnya korbannya itu perempuan? Iya, betul Kak Dian. Jadi KDRT cukup sering terjadi dan korbannya adalah perempuan. Seringkali akibat cara pandang di dalam masyarakat yang memang melihat perempuan sebagai orang yang pendukung saja, kurang penting dibanding kepala keluarga atau suaminya, sehingga dia harus menurut semua perkataan suaminya, dan kalau dia mungkin berbeda pendapat itu akan memperoleh perlakuan yang tadi Kak Dian, misalnya dikasari atau diperlakukan buruk lah. Oh, begitu ya, Mbak ya. Berarti karena perempuan dianggap lemah gitu ya, Mbak ya. Dianggap lemah dan kelas kedua, Kak. Oh gitu. Lebih rendah. Iya, tapi Mbak, kadang-kadang ada juga ya perempuan yang kalau kita lihat secara ekonomi cukup mandiri dan pendidikannya itu juga cukup baik gitu. Betul. Maksudnya cukup tinggi gitu. Tapi mereka juga menjadi korban gitu. Itu kira-kira kenapa ya? Betul. Jadi rupanya Kak Dian, pandangan masyarakat bahwa laki-laki itu pemimpin dan bahwa perempuan itu adalah subordinasi, orang yang ada dalam tingkatan yang lebih rendah, itu sebegitu terinternalisasinya di dalam benak masyarakat, termasuk perempuan itu, sehingga ketika pun dia memiliki sumber nafkah sendiri misalnya, atau dia memiliki pendidikan yang tinggi, tetap dia melihat dirinya itu lebih rendah, ataupun mungkin suaminya yang kurang siap dengan situasi itu, sehingga merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah untuk menunjukkan bahwa saya ini masih pemimpin loh di rumah. Seperti itu sih, Kak. Nah, Mbak, kalau selain itu kira-kira ada nggak faktor-faktor lain yang menyebabkan KDRT itu bisa terjadi? Ini selain bahwa perempuan itu relasi gender itu posisinya tuh di bawah gitu ya kan, kemudian laki-laki lebih berkuasa, kira-kira apa nih faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi? Ada Kak, faktor yang lain, karena saya juga ingin menyampaikan nih bahwa meskipun KDRT itu lebih banyak dilakukan oleh pihak pria kepada pihak perempuan, bukan berarti korbannya selalu perempuan ataupun gitu ya, pelaku selalu laki-laki, Kak Dian. Nah, jadi hal ini terkait dengan pertanyaan Kak Dian tadi, kenapa kok bisa terjadi dan apakah ada hal lain? Ada, Kak Dian. Misalnya ketika seseorang itu dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang dia melihat pola hubungan yang ditampilkan oleh orang tuanya, atau dia melihat cara orang tuanya memperlakukan dia yang membuat dia menganggap hal itulah yang memang seharusnya dilakukan. Atau ketika
misalnya saya diperlakukan sangat dimanjakan oleh orang tua saya, sehingga saya cenderung menjadi seorang yang sangat penuntut kepada pasangan saya. Saya cenderung kurang bisa berempati pada dia dan selalu menuntut agar kepentingan saya yang dipenuhi oleh pasangan, tidak secara timbal balik gitu Kak Dian. Oh gitu ya Mbak, berarti ini ya kompleks ya sebenarnya. Cukup kompleks. Bukan hanya maksudnya perempuan dipandang lemah sehingga laki-laki merasa mudah gitu melakukan KDRT ya, tapi juga itu ya ada faktor lain, karakteristik karakteristik psikologis yang terbangun, sejauh mana seseorang itu bersedia mendengarkan orang lain, sejauh mana dia itu bersedia berbagi, gitu kan. Berarti ini terkait dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang Betul. dia pelajari dari kecil, kemudian dia terapkan, pembiasaan dan nilai-nilai Kak. Oh oke. Tapi apa ya Mbak ya, kadang-kadang nih ya kalau kita lihat seorang pelaku KDRT itu dia melakukan KDRT terhadap istrinya, tapi kok bisa ya kadang-kadang kalau sama orang lain itu dia sangat baik, sangat sopan, sehingga kadang-kadang kita melihat wah kok kayaknya nggak mungkin ya dia bisa melakukan hal sekejam itu kepada pasangannya sendiri yang seharusnya dia cintai, dilindungi, nah gitu. Betul, itu kenapa Kak. Ya kira-kira? Itu cukup sering terjadi dan itu justru menunjukkan yang tadi adanya konstruksi gender sih Kak, di mana di depan umum saya bisa menampilkan perilaku yang terkesan santun dan sangat bijak misalnya, tetapi di dalam rumah saya merasa saya bebas untuk melakukan apapun, dan karena saya mungkin memiliki anggapan bahwa pasangan saya adalah milik saya misalnya gitu ya, dan saya adalah pemimpin, nah saya kemudian memperlakukan dia secara semena-mena karena saya menyangka atau saya menganggap orang lain tidak tahu kan, gitu. Gitu ya Mbak ya. Berarti teman-teman sekalian, ini yang mengakibatkan kadang-kadang orang kok kayak merasa ini ya terjebak gitu dalam sebuah hubungan. Misalnya ketika dia hubungannya dengan pasangannya tuh belum menikah gitu, dia kan merasa wah bagus gitu ya, baik. Ini calon yang ideal nih buat saya, sangat memahami saya, sangat baik, sangat sopan. Tapi ternyata ketika sudah menikah hal itu bisa ini ya Mbak ya, bisa tidak seperti yang diharapkan. Betul. Nah tapi teman-teman sebenarnya cukup sering kita sebenarnya sudah memiliki tanda-tanda sih Kak Dian, gitu di dalam ya? hubungan kita waktu pacaran. Memang berarti kita perlu untuk cukup awas tentang tanda-tanda ini. Misalnya gini loh, misalnya dia sopan sekali, tapi kita melihat bahwa kok bapak ibunya hubungannya seperti itu ya, kok bapaknya memperlakukan ibunya secara sangat merendahkan ya, atau dia sopan kepada saya tapi ketika dia marah kepada orang lain kok dia bisa meledak seperti itu ya. Ada tanda-tanda sih Kak. Atau kadang-kadang juga sudah ke kita. Jadi misalnya dia sangat manis tapi dia sangat mengendalikan kita. Kamu nggak boleh gini, nanti kalau kamu jadi istri nggak boleh kerja karena nanti saya yang akan mencukupi. Jadi dia sepertinya itu kayak mengatur gitu ya. Dia ingin mengendalikan. Dan kita jadi seperti tidak punya suara, harus mengikuti kemauan dia. Nah pada saat kita pacaran mungkin kan kita nggak kelihatan kali ya, karena kita merasa justru mungkin agak berbunga-bunga kadang-kadang karena wah dia seorang suami yang bertanggung jawab nanti nih, tanpa kita paham bahwa itu adalah tanda pengendalian ya. Gitu, dia memiliki kebutuhan ingin mengendalikan pasangannya nantinya, dan dia berarti menganggap perempuan tidak setara Kak Dian. Berarti kalau misalnya nih sebelum menikah gitu ya, ketika seseorang memilih pasangan nih mungkin Mbak ya, mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan itu ya, maksudnya bagaimana dia di dalam keluarga, hubungan
apa di dalam keluarganya itu seperti apa, kemudian bagaimana dia memperlakukan orang lain mungkin ya. Karena mungkin itu lebih apa ya, mungkin lebih objektif kali ya dibandingkan dengan bagaimana dia memperlakukan calon pasangannya gitu. Betul, karena kan ketika awal hubungan umumnya orang akan memperlakukan calon pasangannya secara sangat manis sih Kak. Iya, mungkin hal lain yang perlu diperhatikan adalah pola asuhnya. Iya. Artinya gini, ketika ibunya dan ayahnya itu amat sangat memanjakan, sehingga dia itu tidak pernah ditolak misalnya, semua kebutuhannya diusahakan gitu ya, dipenuhi gitu ya. Betul. Lalu misalnya ibunya juga banyak memberikan pesan yang sepertinya sangat apa ya namanya Kak, dekat dengan kita sebagai calon menantu, tapi dengan pesan-pesan nanti mungkin lebih baik kalau kamu juga di rumah saja, karena dia sudah bisa mencukupi. Pokoknya hal-hal yang mengindikasikan tentang pembatasan peran perempuan, sejauh mana orang ini nantinya juga akan peduli kepada kepentingan kita kan. Dalam perkawinan kan bukan cuma kepentingan satu orang Kak, kan ada kepentingan suami, ada kepentingan istri, ada kepentingan anak-anak kalau nanti hadir kan gitu. Iya Mbak, ya menarik sekali memang ya kalau kita bicara soal KDRT ini memang sangat fenomenal ya Mbak ya. Dan saya lihat ini sebenarnya kasusnya banyak banget, dan dia itu kayak fenomena gunung es gitu, yang terlaporkan atau yang kita tahu itu sangat sedikit. Nah Mbak, banyak dari korban KDRT itu dia ketika sudah mengalami mengalami kekerasan, tapi kok mereka apa ya, sulit untuk keluar dari situasi itu. Artinya begini, dia sudah pernah mengalami kekerasan, sudah pernah sudah pernah berusaha mencari jalan keluar, kemudian berdamai lagi, kemudian nanti berlaku lagi kekerasannya. Itu kira-kira gimana ya Mbak itu? Ada banyak faktor nih Kak Dian. Kalau dari sisi psikologinya dulu, memang ada yang kita sebut sebagai siklus kekerasan. Siklus kekerasan di mana di awal hubungan kan kita baik-baik saja, mulai ada konflik, lalu ada ledakan kekerasan. Setelah konfliknya pecah gitu, misalnya dia mengatakan kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan laki-laki lain dan seterusnya, pecah. Mungkin dia menampar kita atau dia berkata-kata kasar. Nah, pada saat itu kita ini saat yang kritis nih Kak, dimana mungkin pelaku juga kaget bahwa kok dia kelepasan, sementara si korbannya juga terkejut, mengapa kok dia bisa melakukan hal yang sebegitu menyakitkan bagi saya. Anak korbannya berpikir, tadi apakah ada kesalahan saya ngomong? Nah, cukup sering yang terjadi pada perempuan seperti itu. Jadi dia justru mencoba berefleksi untuk, wah mungkin saya salah bicara kah? Berarti aku harus lebih sabar kah menghadapi dia? Nah, lalu pelaku mungkin minta maaf, atau keluarga pelaku bilang, masa sih kamu gak memaafkan? Nah, lalu ada periode tenang Kak, tapi periode tenang ini tidak bisa bertahan, karena konflik akan berlangsung lagi. Nah, jadi berputar terus. Itu kok dari sisi psikologinya. Dari sisi lain Kak, bagaimanapun situasi setelah perkawinan itu tidak semudah itu bagi si istri, khususnya ketika dia sudah punya anak. Ketika dia sudah punya anak, ketika dia mengalami situasi yang sangat sulit, perlakuan yang kasar misalnya, dia mungkin sangat ingin bercerai, tapi dia berpikir mengenai anak-anak. Apalagi ketika misalnya suaminya mengancam, kalau sampai kamu memaksa bercerai, kamu tidak bisa lagi bertemu anak-anak, hak itu juga asuh pada banyak saya. Itu banyak Kak. Lalu kita juga melihat akhirnya terpaksa bertahan gitu. Betul. Ya, karena mempertimbangkan anak gitu ya. Betul. Atau mungkin karena pertimbangan ketidakmandirian secara finansial, dan juga mungkin si perempuan juga berpikir kiranya orang-orang akan memberikan dukungan nggak kepada saya. Seandainya saya keluar, saya sudah terlanjur tidak bekerja, aku harus nyari kerja, bukan hal yang mudah. Jadi banyak yang dipikirkan oleh si korban gitu sih Kak. Oke Mbak. Nah, ketika seorang
yang sudah menjadi korban ya dan terjebak di dalam siklus itu, tentu saja mereka mungkin ya itu tadi, di samping kadang-kadang terpaksa untuk bertahan karena pertimbangan anak dan lain-lain, tapi kan ada juga kali ya Mbak ya, berharap ya Kak. Iya, berharap karena kan tadi pelakunya sudah minta maaf, kemudian ia memperlakukan lagi dia dengan baik. Ada kemungkinan nggak dia tuh seperti memupuk harapan, mungkin sangat sering nanti pasangannya berubah gitu. Dan kira-kira bisa nggak Mbak? Maksudnya apakah itu hanya menjadi harapan kosong gitu, atau sesuatu yang iya, atau memang bisa berubah gitu? Memang pada korban KDRT salah satu penghayatan yang sangat utama adalah harapan. Dia berharap suaminya bisa berubah karena alasan apapun. Sudah ada anak, orang tua juga mengharapkan mereka tidak bercerai, perceraian itu dianggap aib, banyak hal. Iya. Nah, apakah harapan kosong atau tidak? Pada sebagian keluarga, harapan itu ada. Pada yang lain tidak. Nah, tanda-tandanya apa? Mungkin teman-teman perlu lebih cermat gitu di dalam melihat perkawinan itu. Jadi gini, misalnya kita perlu mengecek apakah pelaku meminta maaf. Jangan-jangan yang meminta maaf sebenarnya keluarga pelaku, tapi pelakunya sama sekali sebenarnya tidak terlihat menyesali. Kalau seperti itu, intinya gini, teman-teman, sejauh mana si istri secara sejujur-jujurnya, bukan karena harapan dia saja, melihat bahwa memang tampaknya suami bisa berubah atau tidak, itu dulu. Gitu. Nah, itu tadi, kalau orang melakukan hal yang sangat kasar dan merendahkan kita, tapi dia tidak merasa bersalah dan tidak meminta maaf, kecil sekali kemungkinannya akan terjadi perubahan, kan? Iya dong. Iya. Keluarganya mungkin yang minta maaf, tapi si orang yang melakukan tidak merasa perlu, mungkin tidak akan terjadi perubahan. Mungkin keluarganya tuh kan dengan harapan ini bisa dipertahankan karena pertimbangan anak dan lain-lain kali ya. Betul. Hal yang lain coba dicek lagi, bagaimana karakteristik si suami ataupun pelaku, kalau kita kan nggak selalu pelakunya itu suami sih ya, dalam hal lain. Apakah misalnya dia cukup bertanggung jawab dalam persoalan mencari nafkah, apakah dia orang yang sebenarnya terbuka, apakah, jadi ada banyak faktor Kak Dian. Kalau pada dasarnya si laki-laki ini secara umum dirasakan oleh si istri sebagai orang yang baik, bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada istrinya pun, kepada anak-anaknya pun, mungkin bisa berubah ketika memang kekerasannya juga bukan kekerasan yang terlalu parah. Nah sekarang kalau kekerasan sudah sangat parah, mungkin perlu juga direnungkan kenapanya tadi itu. Apakah akibat misalnya ya itu tadi, suami itu orang yang tidak bisa mendengar kata tidak, perbedaan pendapat, dia mudah sekali tersinggung gitu ya, ataukah sebenarnya dia seorang laki-laki yang baik tapi dia sangat stres di tempat kerjanya misalnya, ataukah ini saya tidak bermaksud menyalahkan korban ya, tapi apakah ada pola komunikasi yang lebih baik yang bisa dibangun, misalnya tuh kalau ada masalah mungkin cara komunikasinya gitu. Betul, ya, atau kadang-kadang gini loh Kak Dian, misalnya jadi pelaku kekerasan itu bisa dilihat juga, salah satu hal yang membedakan itu adalah yang satu mungkin dia itu sangat ingin menunjukkan kekuasaan Kak Dian. Pokoknya aku ini adalah pemimpin, kamu nggak boleh ngomong yang berbeda, kamu nggak boleh protes, itu menunjukkan kekuasaan. Ada pula mungkin pelaku yang melakukannya karena frustrasi. Frustrasi itu misalnya banyak banget nih masalah di kantor saya dan saya kok nggak bisa menyelesaikan, atau kok istri saya nggak ngerti ya situasi saya udah bekerja keras tapi keluarga istri kok masih
begitu besarnya menuntut saya. Jadi kadang-kadang dia mungkin melakukan hal yang tertentu yang tadi itulah ya disesali, tapi akibat frustrasi. Nah, mungkin kalau akibat frustrasi masih bisa diupayakan, karena pada si pria ini penyebabnya bukan akibat dia tuh orang yang merasa dirinya selalu lebih hebat dari yang lain. Kalau seperti itu kan dia nggak merasa bersalah, tidak merasa perlu mengubah diri. Seperti itu, mungkin Kak. Ini karena ini ya, dia itu faktor-faktor lain sehingga sangat emosi gitu ya, akhirnya meledak lah, terjadilah kekerasan. Dan gitu itu mungkin akan baik kalau misalnya ada orang ketiga yang bisa membantu gitu ya. Yang dilihat peduli kepada baik si perempuan maupun kepada si laki. Jadi tidak membela salah satunya dan bisa memberikan masukan untuk perbaikan gitu sih, Kak. Jadi bisa iya bisa tidak, artinya apakah perkawinan bisa diperbaiki atau tidak. Tapi cukup banyak juga perempuan yang masih berharap padahal kekerasannya sudah terlalu bertumpuk. Dan sebenarnya sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak akan terjadi perbaikan. Seperti itu sih, Kak. Nah, untuk pelaku yang melakukan kekerasan itu tadi yang lebih keras dan ekstrim lah, kita katakan gitu. Apakah itu ini secara psikologi ya, Mbak ya? Apakah itu ada peluang ya untuk diperbaiki gitu? Tergantung yang tadi saya bilang sih, Kak Dian. Kalau dia sudah sangat kekerasannya sudah parah sekali. Iya, ini udah parah dan berulang. Istrinya masuk rumah sakit misalnya. Dan berulang. Iya, berulang, kemudian juga dia nggak sadar gitu. Kalau dia tidak sadar, nggak ada yang bisa diperbaiki dari orang dewasa yang tidak merasa bersalah. Kan itu sebenarnya, gitu, Kak. Ya? Iya dong. Kita mau berharap apa dari orang dewasa yang tidak merasa dirinya bersalah? Ya dia nggak akan mengubah diri. Iya dong, gitu. Kak. Apakah itu bisa dilihat sebagai orang yang mempunyai kelainan? Karena kan kadang-kadang dalam masyarakat mengatakan, wah kayaknya tuh kok kayak ada kelainan ya, kalau maksudnya tega gitu melakukan kekerasan kepada seseorang yang seharusnya dia cintai, dia lindungi. Betul. Itu gimana, Mbak? Nah, saya tidak berani bicara. Saya harus melihat kasus per kasus sih, Kak. Iya. Jadi ada kasus-kasus di mana mungkin tidak ada gangguan jiwa di sana. Yang ada misalnya memang ternyata di dalam keluarganya si laki-laki ini memperoleh pembelajaran tentang boleh memperlakukan perempuan secara semena-mena. Mungkin aja. Mungkin, ya. Tapi kita juga menemukan kasus-kasus di mana mungkin ada persoalan psikologis, persoalan kesehatan jiwa yang menyebabkan orang ini kurang mampu berempati, selalu melihat dirinya benar. Dan kalau situasinya seperti itu memang sulit untuk berubah, Kak Dian. Sulit ya. Walaupun meskipun kecuali gini ya, Mbak ya, kecuali dia sadar sudah melakukan kesalahan. Maksud saya gini loh, Mbak. Ada pelaku yang udah melakukan kekerasan sering maksudnya, tapi ketika itu dibahas kepada dia gitu, dan dia mengakui gitu, memang kok ini ya, aku tuh melakukan kekerasan kepada istriku dan pada saat itu aku merasa bersalah, maksudnya setelah aku melakukannya, tapi pada kesempatan lain aku melakukannya lagi. Nah gitu ya. Kalau gitu gimana, Mbak? Saya rasa untuk kasus-kasus perilaku yang sudah menetap ya, itu butuh bantuan profesional. Bantuan profesional juga, artinya perlu dicek ya. Tapi nah ini dia, kalau si pelaku itu bersedia untuk menjalani konseling, itu baik. Tapi cukup sering pelakunya tidak bersedia kan, Kak Dian. Tapi intinya adalah ketika orang mengaku, kan cukup banyak tuh minta maaf, nangis-nangis, besoknya dia mukul lagi. Pukulannya tetap parah. Nah, kalau seperti itu mungkin kita akan melihat apakah
permintaan maafnya itu sungguh-sungguh suatu permintaan maaf dari hati karena dia peduli pada orang lain atau karena dia lagi memikirkan dirinya sendiri, Kak Dian. Nanti saya ditinggal istri saya, daripada nanti saya dilaporkan ke polisi, ya udah saya minta. Kan bisa gitu juga. Jadi dia manipulatif. Dan dia tahu bahwa mungkin orang lain, istrinya misalnya, akan luluh ketika dia sudah meminta maaf, menangis, kan gitu, Kak. Iya Mbak ya, menarik sekali ya. Berarti kesimpulannya yang namanya pelaku KDRT, kalau seandainya dia melakukannya karena alasan tertentu dan itu tidak intens ya, maksudnya mungkin entah karena emosinya yang meledak dan terlanjur sesaat karena gitu, dia sedang punya masalah, maka itu akan mudah untuk dibantu, diperbaiki Mbak ya. Kecuali tapi dia juga harus sadar dulu sih Kak. Iya itulah ya, artinya menyadari, kecuali itu tadi ya Mbak ya, kalau seandainya seorang yang dia selalu melakukan itu dan meskipun dia sadar sesaat tapi melakukannya lagi, itu mungkin agak sulit ya Mbak ya. Karena kita jadinya melihat bahwa sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa perilakunya itu sudah sangat menyakitkan pasangannya, sebenarnya gitu. Mungkin yang saya ingin sampaikan sedikit ya Kak Dian, kalau pada ibu-ibu yang ingin memang sungguh mempertahankan perkawinannya, coba dicek yang tadi kan ya, sejauh mana masih ada keterbukaan dari suami, sejauh mana dia punya tanggung jawab untuk hal-hal yang mendasar, dan bagaimana dari sisi ibu sendiri di dalam berkomunikasi. Saya tidak bermaksud menyalahkan korban, tapi maksudnya apakah ada cara yang mungkin untuk lebih enak ketika menyampaikan sesuatu. Misalnya sehingga tidak memancing emosi. Betul, misalnya gitu ya. Pak ini kok uangnya udah habis, padahal besok harus bayar uang sekolah, gimana ya? Beda dengan ketika gimana sih nih kamu jadi suami kok nggak bisa tanggung jawab ekonomi nih anak kita, kan beda ya Kak? Nah, gitulah. Nah Mbak, kalau seandainya kita lihat dari sisi anak-anak nih, kan cukup banyak ya korban itu berusaha mempertahankan rumah tangganya karena mikirin anaknya nih, artinya takut anaknya nggak punya bapak kalau seandainya dia harus bercerai. Tapi kalau seandainya dia bertahan dalam siklus itu, kira-kira apa yang akan terjadi pada anak? Nah memang gini Kak Dian, persoalan KDRT dan dampaknya dan keputusan dari si korban ini bukan suatu persoalan yang mudah sih Kak Dian, kompleks ya. Jadi di satu sisi bertahan dalam relasi yang berkekerasan itu sebenarnya tidak baik kan, karena anak juga melihat, dia melihat ayah ibunya melakukan hal yang buruk kepada orang lain, dan atau ibunya mengalami hal yang kok diperlakukan seperti itu oleh ayah. Jadi itu pembelajaran yang tidak baik, itu pertama. Kedua, anak juga jadi merasakan berbagai emosi negatif kan, takut, merasa bersalah, apakah ini akibat kesalahan saya, marah kok sampai ibu saya seperti itu diperlakukannya. Tapi juga dia belajar pola perilaku yang jangan-jangan memang harus seperti itu. Di sisi lain, ketika si ibu memutuskan bercerai, juga ada dampak. Dampaknya kan, ya kan masyarakat menstigma perceraian, ya kan Kak? Artinya perceraian itu kemudian membuat orang melihat bahwa perkawinannya gagal, dan si anak mungkin juga merasa malu karena kehilangan ayahnya atau kehilangan ibunya, dan anak juga jadi merasa kecewa kepada orang tua dan mempertanyakan dirinya sendiri. Jadi dua-duanya ada plus minusnya kan Kak? Bukan ada plus minusnya, dua-duanya ada sisi dampak, buruknya. Dua-duanya ada sisi buruknya. Jadi pertanyaannya harus bagaimana? Gitu kan ya? Gimana tuh? Nah, harus bagaimana? Pertama, kembali mungkin si korban perlu melihat sejauh mana kekerasan ini memang sudah
tidak bisa ditanggung karena sudah berlebihan, sudah sangat merendahkan gitu. harga dirinya misalnya, sudah terlalu menimbulkan Sudah masalah luar biasa karena anak juga jadi ketakutan misalnya gitu. Apalagi itu mungkin sampai mengancam jiwa kan, sampai mengancam jiwa, memunculkan masalah kesehatan mental yang serius misalnya. Apakah seperti itu ataukah dia masih bisa mengelolanya? Misalnya dia berpikir bahwa ya suami saya ini memang orang yang terlalu egois misalnya, tapi saya mencoba untuk kalau dia sedang dalam situasi seperti itu aku akan menghindar, diam saja atau aku menghindar. Intinya adalah dia merasa bahwa dia masih bisa mengelola atau mengatasi gitu ya. Lalu untuk anak-anak yang usianya mungkin sudah SD, agak-agak atas gitu Kak, SMP, barangkali juga bisa diajak mengobrol oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh korban gitu ya, untuk memperoleh penjelasan. Ini mama bingung sekali, mama berat juga ini, situasinya seperti ini, tanpa ibunya memberikan kesan yang terlalu negatif kepada ayah, tentang ayah, karena juga tidak baik ya. Meskipun dia mengalami banyak sekali persoalan, sebaiknya anak itu kemudian tidak hanya melihat sisi yang sangat negatif dari ayah dan memperoleh pesan yang sangat negatif kan. Intinya ibu juga bisa mengajak anak untuk mengobrol, menurut kamu harusnya gimana, apakah lebih baik menurut kamu ibu berpisah atau seperti apa, seperti itu. Dan si perempuan ini juga bisa, dia perlu memperoleh sistem dukungan yang baik sih Kak. Artinya kalau keluarga besarnya itu bisa memberikan dukungan, menjadi pendengar yang baik, akan sangat baik ya. Tapi kalau tidak, dia perlu mencari juga apakah ada sahabatnya, apakah ada orang lain yang mampu menjalankan peran sebagai orang yang bisa memberikan masukan dan bisa memberikan penguatan kepada si perempuan ini. Baru kemudian dia mengambil keputusan, oke, kalau gitu aku mungkin bercerai, atau kalau begitu sepertinya aku bertahan dulu sambil melihat apakah ada perbaikan dari suami saya, misalnya gitu sih Kak. Oh, berarti artinya anak perlu ya dilibatkan dalam pembuatan keputusan ketika anak udah mulai paham ketika gitu, karena anak mungkin juga ingin bicara. Mereka ketakutan, mereka bingung, mereka takut sekali kalau orang tuanya tidak mengajak bicara dong. Karena artinya mereka juga perlu didengar ya, apa yang mereka rasakan. Mereka perlu didengar. Saya pernah Kak Dian menangani kasus di mana si ibu sebenarnya tidak ingin bercerai. Dia berpikir bahwa saya akan bercerai setelah anak-anak saya nanti universitas dan SMA aja deh. Nah, anak-anaknya pada saat itu tuh masih SMP dan SD kalau saya tidak salah. Tapi ketika si ibu ini ngajak bicara anak-anaknya mengatakan, "Ma, udah cerai aja, kita nggak tega melihat mama mengalami hal seperti itu." Gitu Kak Dian. Sehingga kemudian ya itulah yang terjadi. Saya ngobrol juga dengan anaknya dan betul anaknya tuh berpikir demikian dan bahkan mungkin mereka merasa lebih baik ya, artinya betul. Iya, mungkin mereka malah merasa bahwa kalau ibunya berpisah itu juga baik buat mereka itu, sehingga mereka nggak yang merasa sedih gitu ya melihat ibunya terus-terusan menderita gitu ya Mbak ya. Artinya perlu mendengarkan juga anak ya, karena kan mereka yang terpenting ya di dalam ketika perkawinan sudah ada anak, kan anak menjadi hal yang sangat penting sih Kak. Wah Mbak, memang ini ya kompleks sekali ternyata tentang fenomena kekerasan ini, dan sebenarnya masih banyak sekali sih Mbak yang ingin kita diskusikan, termasuk misalnya bagaimana ya membantu keluarga-keluarga yang mengalami situasi sulit seperti ini. Tapi mungkin kali ini kita berhubung waktu ya, mungkin kita bisa teman-teman kita bisa diskusi di
lain waktu untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya penanganan yang baik terhadap keluarga-keluarga yang mengalami krisis seperti ini. Baik Mbak Kristi, terima kasih banyak atas penjelasannya yang luar biasa. Teman-teman, cukup untuk hari ini podcast dari Yayasan Pulih. Semoga ini bermanfaat dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.